Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ramadhani dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, mungkin pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai grade dan level pada software BIM. Jadi mungkin pada software BIM atau di Revit ini kali ini, grade dan level ini adalah elemen dasar yang digunakan sebagai referensi utama dalam perancangan koordinasi dan dokumentasi proyek konstruksi. Nah, jadi grid ini kayak serangkaian garis bantu yang disusun secara vertikal dan horizontal. Dalam uh, dalam Revit ini maksudnya dalam menentukan maksudnya grid ini dapat membantu untuk menentukan lokasi elemen-elemen struktural seperti kolom, balok, dinding, dan lain-lain. Grid ini penting dalam denah seperti plan view itu karena menjadi acuan dalam penyusunan dan pemasangan elemen-elemen konstruksi sesuai dengan modul dan pola yang telah direncanakan. Selain itu, grid juga digunakan dalam tampilan potongan atau section dan tampilan 3D untuk tetap memastikan bahwa posisi elemen struktural ini tetap konsisten di seluruh modelnya. Nah, biasanya pada grid ini buat garis yang horizontal itu menggunakan huruf maaf, mungkin untuk yang horizontal ya benar menggunakan huruf gitu seperti ABC. Nah, sedangkan untuk yang vertikalnya menggunakan angka 1, 1, 2, 3 seperti itu. Nah, sementara level level itu adalah garis referensi horizontal yang menunjukkan elevasi atau ketinggian dalam bangunan. Level ini biasanya digunakan untuk menentukan posisi lantai, plafon, balok, dan elemen lainnya yang memiliki perbedaan tinggi dalam struktur bangunan. Biasanya level ini diberikan nama dan angka dan ketinggian tertentu, misalnya kayak level 0,00 meter. Nah, gitu untuk berarti biasanya itu untuk lantai dasar. Nah, misalkan untuk lantai pertamanya itu, maksudnya lantai kedua bisa level 3,00 seperti itu. Nah, mungkin bisa kita buka aja. Di sini kita buat lagi struktural misalnya. Oke. Nah, misal contoh dari level 1 dulu aja. Ini close. Nah, grid itu pada bagian sini nih. Ribbon bagian kanan di arsitektur ataupun struktur pun ada tuh. Mungkin di setiap ini ada untuk membuat gridnya ya. Nah, misal saya tarik garis ini. Nah, itu udah bisa tuh seperti itu. Jaraknya juga bisa ditentukan. Kayak gini 1, 2, 3 misal. Nah, kayak gini. Terus buat yang horizontalnya, vertikalnya bisa juga kayak gini contohnya. Nah, atau kalau misalnya kita mau gerakin ini kurang gitu, maksudnya kurang sesuai, bisa menggunakan bagian sini untuk di move. Sorry. Nah, sesuai mau seperti apa tuh Andi, mau panjang milimeter di sini. Nah, kayak gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau vertikal itu biasanya gunakan angka sorry. Nah, yang ini horizontalnya jadi huruf. Nah, ini jadi angka kayak gitu. Nah, terus di grid ini sebentar. Coba lagi misal. Nah, pada bagian sini itu bisa buat ada beberapa jenis grid yang bisa kalian tambahkan. Contohnya lain kayak tadi, lurus doang. Terus kalau misalkan mau buat yang kayak gini arch,
start end misalnya kayak gini, tentuin dulu titik awal sama titik akhirnya. Nah baru tuh bisa nentuin mau bagaimana gitu si radius ini archnya seperti itu. Ada juga yang kayak gini, center ends, jadi dari titik tengah terus seperti itu. Nah ini big lines, ada juga kayak gitu. Nah buat yang selanjutnya kita akan menentukan level atau ketinggian elevasi pada bangunan. Bisa dilihatnya bagian sini, elevation tuh. Bisa kita coba dibagi, this. Nah bisa kelihatan gitu teman-teman, di level 1 tuh ada elevasinya di bagian 0, terus 3 meter atau 3000 kayak gitu. Terus ini tuh bisa digeser-geser juga untuk bisa tentukan ketinggiannya beda-beda. Nah kalau misalkan kita ingin menambah level, bisa menggunakan fitur create similar. Nah bisa kita tarik sini terus cari. Nah kayak gitu. Level 4 mungkin karena saya udah coba sebelumnya tuh. Kita ulangi lagi. Ini misal. Nah bisa kelihatan gitu teman-teman, untuk level 3 tuh elevasinya di 5 meter seperti itu. Nah kalau misalkan kita tarik gitu sebentar ke posisi di bawah sini misal, nah bisa kita membuat level di bawah 0, kita buat lagi create similar atau CS shortcutnya. Nah akan muncul elevasinya itu minus karena mungkin itu di bawah tanah seperti itu. Nah mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai grid and level. Nah jadi mungkin di grid and level ini sangat amat berfungsi untuk membantu kita mengetahui letak atau lokasi elemen-elemen yang akan dibangun. Terus dengan adanya grid and level ini sangat memudahkan gitu untuk kita menyusun dan menata berbagai komponen bangunan. Nah, jadi agar bisa lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami bagi mungkin yang nanti akan membuatnya seperti itu. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.